Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifrani Hilmi Azhara dari kelas 1 YA24 dengan NPM 5042629. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Lautan elektrolit yaitu lautan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang mengantarkan arus listrik melalui larutan. Terus ada larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap berupa molekul. Jenis-jenis larutan elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, yaitu larutan elektrolit kuat, yakni larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Yang kedua ada larutan elektrolit lemah, yakni larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi atau ionisasi tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Terus ada ciri-ciri larutan elektrolit kuat. Yang pertama ada menghantarkan arus listrik kuat atau baik, terionisasi dengan sempurna, tetapan atau derajat ionisasinya A sama dengan 1. Jika diuji, larutan elektrolit kuat memiliki nyala lampu yang terang dan muncul gelembung gas yang banyak. Contohnya ada garam, yaitu NaCl, KCl, CuSO4, dan KNO3. Terus ada asam kuat, itu HCl, Hi, HBr, H2SO4, dan HNO3. Dan yang terakhir ada basa kuat, yaitu NaOH, CaOH2, dan MgOH2, dan KOH. Selanjutnya ada larutan elektrolit lemah. Ciri-cirinya adalah satu, penghantar listrik yang kurang baik. Terus terionisasi sebagian, tetapan atau derajat ionisasinya adalah 0 lebih besar 0 kurang dari A kurang dari 1. Jika diuji, larutan elektrolit lemah, nyala lampunya lemah dan muncul gelembung gas yang sedikit. Contoh larutan elektrolit lemah pada asam yaitu HCN, H3PO4, CH3COOH, dan C2O3. Pada basa lemah, NH4OH, A1, AlOH3, dan FeOH3. Dan ada larutan non-elektrolit. Ciri-cirinya yaitu tidak dapat terionisasi, tidak dapat menghantarkan arus listrik atau isolator, tetapan atau derajat ionisasinya sama dengan 0. Jika diuji, larutan elektrolit tidak menyala dan tidak muncul gelembung gas. Contohnya adalah urea, glukosa, sukrosa, dan etanol. Nah, ini adalah jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, seperti yang tadi saya baca. Terus ini ada elektrolit senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Zat elektrolit dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar yang dapat terhidrolisis. Terus semua senyawa ion tergolong zat elektrolit. Tidak semua senyawa kovalen polar termasuk zat elektrolit. Perbedaan antara elektrolit senyawa ion dengan kovalen polar. Kalau pada senyawa ion, padatannya jadinya non-konduktor. Sama kalau di kovalen juga non-konduktor. Terus kalau di lelehan, senyawa ion menjadi konduktor. Kalau senyawa kovalen menjadi non-konduktor. Tapi kalau di larutan, semuanya menjadi konduktor. Nah, ini contoh soalnya. Dari suatu percobaan daya hantar listrik, beberapa larutan yang telah dilakukan oleh beberapa murid didapatkan data sebagai berikut. Larutan nomor 1 tidak menyala, tapi mengeluarkan gelembung sedikit. Larutan nomor 2 terang dan mengeluarkan gelembung banyak. Larutan nomor 3 itu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Nomor 4 dia terang dan banyak gelembung. Nomor 5 dia tidak menyala dan sedikit gelembung. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk elektrolit lemah dan kuat berturut-turut adalah, kan tadi dibilang ciri-ciri elektrolit lemah kan itu lampu tidak menyala dan gelembungnya sedikit. Berarti yang di sini elektrolit lemah itu larutan nomor 1 dan nomor 5. Lalu elektrolit kuat itu nomor 2 dan nomor 4 karena lampunya terang dan gelembungnya banyak, dan yang non elektrolit itu nomor 3. Kalau berurut-urut berarti yang A jawabannya nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini pembahasannya.
Terus sebanyak 48 gram senyawa H3PO4 dilarutkan ke dalam air 1 liter air pada saat setimbang. Senyawa H3PO4 tersisa sebanyak 24,25 gram. Berapa harga derajat ionisasi larutan tersebut? Jika diketahui AR.2P sama dengan 31, titik koma H sama dengan 1, dan 0 sama dengan 16. Pertama-tama kita cari mol mula-mulanya yaitu gram per mr. Tadi kan gramnya 48,5 dibagi 98 jadi 0,494 mol. Terus cari mol sisa gram 24,5 dibagi 9,8 jadinya 0,24 mol. Terus dikurangin jadinya 0,24 juga. Terus baru dihitung jumlah mol zat terurai dibagi mol zat mula-mula dengan hasilnya 0,5. Terima kasih.